Halo semuanya, Nama saya Denis. nama saya Marsha. Nama saya Arimbi. Hari ini kami akan persembahkan video animasi. Selamat menyimak. Saat ini Indonesia sedang gencar-gencarnya mengalami bencana. Tidak hanya satu macam bencana saja, tetapi bermacam-macam bencana yang terjadi di Indonesia. Sebelum masuk topik yang lebih dalam, apa arti bencana? Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Bencana alam tentu merugikan banyak pihak karena kerusakan yang disebabkannya. Sama halnya dengan banjir yang terjadi di Jember baru-baru ini. Banjir ini terbilang yang paling besar dan menyebabkan kerusakan paling parah di Jember. Ada yang tahu pengertian banjir? Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir yang terjadi di Bedadung Jember 31 Januari 2021 ini adalah yang paling besar sepanjang sejarah. Sebanyak 77 rumah warga terendam banjir, 8 rumah rusak ringan, 42 rumah rusak sedang, dan 27 lainnya rusak parah. Akibat intensitas hujan yang tinggi, sebanyak 7 kecamatan terdampak banjir. BPBD mendata bahwa sebanyak 4.000 kepala keluarga terdampak banjir yang tersebar di 10 kelurahan atau desa di 7 kecamatan yakni Kecamatan Rambi Puji, Kaliwates, Sumbersari, Patrang, Pakusari, Kalisat, Tuger, Tempurejo, Gumukmas, dan Jelbuk. Banjir membawa material lumpur dan sampah. Curah hujan yang tinggi menyebabkan ketinggian banjir mencapai 100 cm atau 1 meter. Banyak warga yang segera diungsikan untuk menghindari terjadinya banjir susulan. Banjir bahkan sampai memasuki area kampus IAIN Jember. Dengan terjadinya banjir terbesar di Kabupaten Jember, tentu warga harus mulai waspada. Warga perlu memahami bagaimana cara mencegah dan mengatasi banjir, sehingga bencana banjir ini tidak sampai terulang lagi. Berikut merupakan mitigasi bencana banjir. Pra-bencana 1. Mengetahui istilah-istilah peringatan yang berhubungan dengan bahaya banjir, seperti siaga 1 sampai dengan siaga 4, dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. 2. Mengetahui tingkat kerentanan tempat tinggal kita, apakah di zona rawan banjir, dengan menggunakan aplikasi InARisk. Yang ketiga, mengetahui cara-cara untuk melindungi rumah kita dari banjir. Yang keempat, mengetahui saluran dan jalur yang sering dilalui air banjir dan apa dampaknya untuk rumah kita. 5. Melakukan persiapan untuk evakuasi, termasuk memahami rute evakuasi dan daerah yang lebih tinggi. Yang keenam, membicarakan dengan anggota keluarga mengenai ancaman banjir dan merencanakan tempat pertemuan apabila anggota keluarga terpencar-pencar. Yang ketujuh, mengetahui bantuan apa saja yang bisa diberikan apabila ada anggota keluarga yang terkena musibah banjir. 8. Mengetahui kebutuhan-kebutuhan khusus anggota keluarga dan tetangga apabila bencana banjir terjadi. Yang kesembilan, membuat persiapan untuk hidup mandiri selama kurang lebih 3 hari. Misalnya persiapan tas siaga bencana, penyediaan makanan, serta air minum. 10. Mengetahui bagaimana mematikan air, listrik, dan gas. 11. Mempertimbangkan asuransi banjir. 12. Berkaitan dengan harta dan kepemilikan, maka Anda bisa membuat catatan harta kita, mendokumentasikan dalam foto, dan menyimpan dokumen tersebut di tempat yang aman. 13. Menyimpan berbagai dokumen penting di tempat yang aman. Yang ke-14, hindari membangun rumah di tempat rawan banjir kecuali ada upaya penguatan dan peninggian bangunan rumah. Yang ke-15, perhatikan berbagai instrumen listrik yang dapat memicu bahaya saat bersentuhan dengan air banjir. 16, turut serta mendirikan tenda pengungsian dan pembuatan dapur umum. 17. Melibatkan diri dalam pendistribusian bantuan. Yang ke-18 dan terakhir, menggunakan air bersih dengan efisien. Saat terjadinya bencana, poin yang pertama, apabila banjir akan terjadi di wilayah Anda,
Maka simaklah informasi dari berbagai media mengenai informasi banjir untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Kedua, apabila terjadi banjir, segeralah evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Ketiga, waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Keempat, ketahui resiko banjir dan banjir bandang di tempat Anda. Apabila masih tersedia waktu, tempatkan perabot di luar rumah atau di tempat yang aman dari banjir. Barang yang lebih berharga diletakkan pada bagian yang lebih tinggi di dalam rumah. 6. Matikan semua jaringan listrik apabila ada instruksi dari pihak berwenang. Cabut alat-alat yang masih tersambung dengan listrik. Jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila Anda berdiri di atas atau di dalam air. 7. Jika ada perintah evakuasi dan Anda harus meninggalkan rumah, jangan berjalan di arus air. Beberapa langkah berjalan di arus air dapat mengakibatkan Anda jatuh. 8. Apabila Anda harus berjalan di air, berjalanlah pada pijakan yang tidak bergerak. Gunakan tongkat atau sejenisnya untuk mengecek kepadatan tempat Anda berpijak. 9. Jangan mengemudikan mobil di wilayah banjir. Apabila air mulai naik, abaikan mobil dan keluarlah ke tempat yang lebih tinggi. Apabila hal ini tidak dilakukan, Anda dan mobil dapat tersapu arus banjir dengan cepat. 10. Bersihkan dan siapkan penampungan air untuk berjaga-jaga seandainya kehabisan air bersih. 11. Waspada saluran air atau tempat melintasnya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan. Mitigasi pasca bencana atau setelah terjadinya bencana banjir. Poin yang pertama, hindari air banjir karena kemungkinan kontaminasi zat-zat berbahaya dan ancaman kesetrum. Yang kedua, waspada dengan instalasi listrik. Yang ketiga, hindari air yang bergerak. Poin yang keempat, hindari area yang airnya baru saja surut karena jalan bisa saja keropos dan ambles. Yang kelima, hindari lokasi yang masih terkena bencana, kecuali jika pihak yang berwenang membutuhkan sukarelawan. Poin yang keenam, kembali ke rumah sesuai dengan perintah dari pihak yang berwenang. Poin yang ketujuh, tetap di luar gedung atau rumah yang masih dikelilingi air. Poin yang kedelapan, hati-hati saat memasuki gedung karena ancaman kerusakan yang tidak terlihat seperti pada fondasi. Yang kesembilan, perhatikan kesehatan dan keselamatan keluarga dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih jika Anda terkena air banjir. Yang ke-10, buang makanan yang terkontaminasi air banjir. Yang ke-11, dengarkan berita atau informasi mengenai kondisi air, serta di mana mendapatkan bantuan perumahan atau shelter, pakaian, dan makanan. Poin yang ke-12, dapatkan perawatan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat. Poin yang ke-13, bersihkan tempat tinggal dan lingkungan rumah dari sisa-sisa kotoran setelah banjir, seperti lumpur dan sampah-sampah. 14. Lakukan pemberatasan sarang nyamuk atau PSN. Yang ke-15, terlibat dalam kaporitisasi sumur gali. Yang ke-16 dan terakhir, terlibat dalam perbaikan jamban dan saluran pembuangan air limbah atau SPAL. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Lebih baik dicegah daripada terkena bencana. Sekian penjelasan kami. Sampai jumpa dan terima kasih.